Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, konten yang akan saya bahas kali ini kontennya tentang skripsi, tapi berandai-andai saja teman-teman. Topiknya apa? Topiknya yaitu gimana ya kalau misalnya skripsi mahasiswa di kampus dihapuskan. Nah, ini ya andai-andai saja karena nanti banyak faktor yang bisa saya jelaskan gitu ya. Silahkan ditonton videonya sampai habis ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan coba membuat topik, yaitu saya berpikir bagaimana ya kalau misalnya skripsi mahasiswa itu dihapuskan. Sebenarnya bukan hanya dari pikiran saya saja, kalau teman-teman bisa melihat curahan hati para mahasiswa di sosial media, itu kalau misalnya membahas tentang skripsi, pasti banyak komen kenapa skripsi nggak dihapuskan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, dan like, serta komen kalau ada yang mau didiskusikan. Kemudian silahkan di-follow Instagram saya, @robiuliendra, agar lebih dekat lagi dengan saya. Oke, teman-teman semua, ini sebenarnya berandai-andai nggak melalui analisis apa-apa, tapi topik ini sangat menarik kalau kita bisa diskusikan. Nah, topik yang saya buat yaitu bagaimana sih jika skripsi mahasiswa di kampus itu dihapuskan. Nah, apa yang harus dibuat, apa yang harus menggantikannya. Nah, teman-teman bisa, mungkin dari saya ada 5 poin, dan teman-teman mungkin bisa menggambarkan sedikit apa ya kira-kira enak ada skripsi atau enggak gitu. Nah, ini versi saya teman-teman ya. Yang pertama, ini pengalaman saya. Dulu saya punya teman di kampus yang berbeda, dan teman saya itu mengambil non-skripsi. Apa yang dia lakukan, ini pengalaman teman saya, yaitu dia menjelaskan satu materi mata kuliah yang pernah dia ambil dari semester 1 sampai dengan semester 8 atau sampai akhir gitu ya. Dan itu ada dewan pengujinya teman-teman, jadi kita harus menjelaskan. Misalnya contoh, kalau saya basicnya adalah orang informatika, berarti saya coba menjelaskan tentang bahasa pemrograman, dan itu harus detail antara seperti A sampai Z kita menjelaskannya. Jadi teman saya itu melakukan sidang tidak menggunakan skripsi, tapi dia menjelaskan satu bagian materi yang pernah dia ambil dari semester 1 sampai dengan semester terakhir. Jadi itu gambarannya teman-teman. Oh, kalau nggak pakai skripsi, mungkin ada materi yang seperti ini. Dan yang kedua, mungkin yang lebih ekstrim lagi, skripsinya nggak ada, tetapi teman-teman nanti ada non-skripsi, tapi syaratnya teman-teman harus mempublikasikan hasil penelitian mungkin atau hal lain yang berhubungan sama itu ke jurnal-jurnal nasional, bahkan sampai jurnal internasional. Jadi kebayang nggak ya beratnya kerjaannya sebenarnya kalau penelitian di skripsi itu nggak jauh ketika kita mau publikasi di jurnal gitu. Nah, teman-teman misalnya diwajibkan untuk, kalian non skripsi kalau misalnya ada artikel yang dimuat di jurnal nasional, mungkin terakreditasi ya, Sinta 1 sampai Sinta 6, atau juga masuk ke jurnal internasional. Yaitu gambaran saya aja mungkin untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Yang ketiga, mungkin teman-teman dianjurkan atau diwajibkan untuk membuat buku gitu. Jadi membuat buku berdasarkan sesuai dengan materi-materi atau topik-topik atau nama mata kuliah yang ada di program studi Anda, dan pastinya yang Anda kuasain. Misalnya contoh, kalau saya basicnya informatika, kembali lagi terus belajar bahasa pemrograman Java, saya harus mengeluarkan buku bahasa pemrograman Java. Versi saya tidak copy paste gitu ya. Dan itu harus ber-ISBN, diterbitkan dan tercantum di Perpustakaan Nasional. Nah, mungkin itu gambaran saya. Selain jurnal, kita disuruh buat buku. Dan selanjutnya, teman-teman yang misalnya nggak ada skripsi, apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu teman-teman magang di perusahaan nasional ataupun perusahaan multinasional
yang bergerak sesuai dengan jurusan teman-teman gitu ya. Jadi magangnya benar-benar bekerja gitu ya, bukan mohon maaf buat kopi ataupun motokopi atau yang lainnya. Nah, ini benar-benar bekerja, dan nanti nilai pengganti skripsinya akan dinilai oleh pimpinan perusahaan tersebut gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu nanti. Dan selanjutnya yang terakhir kalau dari saya sih, yaitu teman-teman diwajibkan untuk membuat produk atau hasil karya yang memang sudah bisa diimplementasikan, tidak hanya prototype atau bentuk model saja, tapi sudah bisa diimplementasikan dan dapat memajukan masyarakat dengan hasil produk kita. Misalnya contoh, kalau saya balik lagi, saya program studinya informatika, saya buat software website misalnya untuk penjualan keripik, misalnya di sentra pembuatan keripik UKM gitu ya. Dari website saya itu dapat terlihat nyata, misalnya untuk mendistribusikan keripik itu lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Nah, itu kita tidak perlu buat skripsi, mungkin buat produk-produk yang seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan tentang jika skripsi dihapus gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ini cuman apa ya, semacam keisengan saja. Mudah-mudahan teman-teman mendapat gambarannya lah kalau misalnya kalau skripsi itu dihapus. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen. Dan lebih dekat lagi dengan saya, silahkan di follow Instagram saya @robiuliendra. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.